Bagi Rio, Yeni adalah tempat terakhir untuk meminta pertolongan ketika keadaan sudah benar-benar mendesak. Tapi jawaban sang ibu ternyata tidak sesuai dengan harapan Rio. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah memilukan kali ini terjadi pada tahun 2026. Sungguh durhaka seorang anak di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dia dengan tega merenggut nyawa ibu kandungnya sendiri ketika sang ibu sedang tertidur lelap di kamarnya. Yang lebih sadis dari itu, pelaku bahkan membakar jasad sang ibu di lahan kosong demi menghilangkan jejak. Dan rupanya, aksi sadis itu dilakukan oleh pelaku karena dia terlilit hutang kepada orang lain sebesar 39 juta rupiah dan tidak mampu membayarnya. Pelaku kesal kepada sang ibu yang tidak mau membantu melunasi hutangnya tersebut sehingga dia gelap mata menghabisi nyawa sang ibu. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Hanya karena masalah sepele, seorang anak bisa gelap mata, dibutakan emosi, hingga tega merebut nyawa sang ibu. Ketulusan sang ibu dibalas dengan kekejaman, mengubah ikatan darah menjadi tragedi yang lebih tragis dari cerita Malin Kundang. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Jalan Perkutut, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, tinggallah seorang wanita parubaya yang bernama Yeni Rudi Astuti atau yang biasa dipanggil dengan nama Yeni. Dia merupakan warga setempat yang sudah tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 2001. Bisa dikatakan dia sudah 25 tahun tinggal di wilayah Monjok Timur. Yeni sebenarnya berasal dari wilayah Jember, Jawa Timur dan dia lahir pada tanggal 16 Juni tahun 1966. Pada awal tahun 2026, di saat itu dia sudah berusia 59 tahun. Di usianya tersebut, Yeni sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun lamanya. Suaminya bernama Edi Herman yang usianya tidak jauh berbeda dengannya, yaitu sekitar 50 tahun lebih. Saat itu Edi merupakan seorang duda dan sudah memiliki anak dari pernikahan Edi sebelumnya. Anaknya ini adalah seorang pria yang bernama Ade Prima atau yang kerap disapa dengan nama Ade. Sebagai anak tiri Yeni, Ade tidak tinggal bersama dengan Yeni, melainkan tinggal di wilayah yang berbeda. Sementara itu dari pernikahan Yeni dan Edi, keduanya dikaruniai 2 orang anak. Anak kandung pertama mereka adalah seorang pria yang bernama Bara Prima Rio alias Rio. Dan anak bungsu mereka adalah seorang perempuan yang bernama Nindi Febrian alias Nindi. Diketahui bahwa usia Rio di saat itu sudah menginjak 32 tahun. Sementara usia Nindi tidak diketahui, maupun usia dari kakak tiri Rio yang bernama Ade juga tidak diketahui. Yang jelas mereka bertiga sudah dewasa dan saling menjaga satu sama lain. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, keluarga ini tidak pernah mengalami kesulitan yang berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat itu, Edi bekerja di luar daerah, yaitu di Sulawesi Tenggara. Meski tidak banyak informasi yang menguraikan secara rinci tentang pekerjaan apa yang dia geluti. Namun, penghasilan yang dimiliki oleh Edi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi, Edi tidak selalu berada di rumah. Dia lebih sering menetap di wilayah tempat kerjanya dan pulang di akhir pekan. Begitu pula dengan anak bungsunya, Nindi. Nindi juga tidak tinggal di rumah di saat itu karena dia bekerja di wilayah Sulawesi, sama seperti ayahnya. Lalu Yeni juga tinggal di rumah bersama dengan Rio, karena Rio juga belum menikah dan masih lajang. Berbeda dengan adik perempuannya yang memiliki pekerjaan tetap di luar daerah, Rio justru tidak punya pekerjaan yang stabil dengan penghasilan yang antah berantah. Dia sesekali bekerja sebagai seorang driver online, dan sejumlah media juga menyebutkan bahwa dia pernah bekerja di sektor swasta meskipun tidak dijelaskan secara rinci jenis pekerjaannya itu. Aktivitasnya cenderung tidak terikat, sehingga kesehariannya lebih banyak dihabiskan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Pada saat itu penghasilan Rio tidaklah seberapa, tapi Rio cukup mendapatkan fasilitas dari sang ibu. Di saat itu, mereka memiliki 2 kendaraan mobil yang dapat digunakan oleh Rio sebagai akomodasi. Bahkan ibunya juga masih memberikan uang saku apabila penghasilan Rio tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagi sang ibu, Yeni,
dia akan selalu mendukung pekerjaan yang dijalani oleh anaknya Rio. Yeni sangat menyayangi anak-anaknya, termasuk Rio sang anak sulung yang tinggal bersamanya meskipun Rio belum memiliki pekerjaan tetap. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Rio dikenal sebagai sosok yang cukup pendiam, namun tetap ramah di mata para tetangga. Dia sering melaksanakan salat berjamaah di masjid di sekitar rumah, bahkan sering mengikuti kegiatan yang ada di wilayah tempat tinggalnya. Rio ini sebenarnya jarang berinteraksi dengan masyarakat perihal kehidupan pribadinya. Dia hanya ramah menyapa tetangga dan sesekali membantu dalam kegiatan sosial di lingkungan. Bahkan saat ada musibah di wilayah itu, Rio juga turut membantu. Maka dari itu, Rio dikenal sebagai sosok pria yang baik. Akan tetapi, di balik itu semua, Rio ternyata memiliki kebiasaan yang berbeda dari penilaian masyarakat terhadapnya. Dia ternyata suka membeli dan mengkonsumsi, bahkan mengedarkan barang haram jenis ganja. Bahkan pada tahun 2021, Rio sempat menjalani hukuman pidana terkait kasus tersebut dan bebas pada tahun 2023. Namun dia tidak jerah, dia tidak bertobat. Rio malah kembali melanjutkan tabiatnya. Pada saat itu, saking dia kecanduannya, Rio nekat meminjam uang untuk membeli barang haram. Kedua orang tua Rio, yaitu Yeni dan Edi, sudah sering menasihati Rio. Tapi dalam kesehariannya di rumah, Rio cenderung bersikap tertutup dan kurang merespon nasihat yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Dia lebih sering memilih diam ketika dinasihati, seolah enggan terbuka dengan keduanya. Sikap tersebut membuat Yeni beberapa kali merasa bahwa putra sulungnya mulai melampaui batas di dalam bersikap maupun bertindak. Tidak jarang, Yeni menegur Rio dengan nada yang lebih tegas. Di mata Rio, ibunya mungkin terlihat sebagai sosok yang keras atau galak. Meski demikian, di balik ketegasan itu tersimpan kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah berkurang sedikit pun untuk Rio. Yeni tetap menaruh harapan besar pada anak-anaknya, dan dalam setiap doa yang dia panjatkan selepas ibadah, dia senantiasa memohon agar putra-putrinya diberikan jalan hidup yang baik, sukses, serta perlindungan di dalam menjalani kehidupan mereka. Hingga seiring berjalannya waktu, Rio yang sering meminjam uang itu pun mulai kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya sendiri. Jumlah pinjaman yang awalnya mungkin terasa ringan, perlahan mulai menumpuk dan menjadi beban yang tidak mampu dia tanggung. Yang mana setelah dihitung-hitung, total hutang Rio adalah 39 juta rupiah. Dan tentu itu bukanlah nominal yang sedikit. Dia semakin tertekan dan terlebih karena penghasilannya yang tidak menentu dan membuat dia tidak memiliki sumber pemasukan yang cukup untuk menutup kewajibannya tersebut. Lama-kelamaan, orang yang sebelumnya memberikan dia pinjaman mulai menagih satu persatu. Orang itu terus menelpon, menanyakan kapan uangnya akan dikembalikan. Dan pesan singkat pun berdatangan, mendesak dan menekan Rio untuk segera melunasi hutangnya. Rio di saat itu mulai merasa dikejar-kejar oleh hutang yang tidak kunjung selesai. Dalam kondisi tertekan, Rio akhirnya menyampaikan hal itu kepada ibunya. Dia meminta pertolongan kepada ibunya. Dia menceritakan bahwa dia sedang terlilit hutang, membutuhkan uang sebesar 39 juta rupiah untuk menutup semuanya. Dan dia kemudian meminta uang kepada ibunya dalam jumlah tersebut, serta berharap ibunya dapat membantu dia. Bagi Rio, Yeni adalah tempat terakhir untuk meminta pertolongan ketika keadaan sudah benar-benar mendesak. Tapi jawaban sang ibu ternyata tidak sesuai dengan harapan Rio. Yeni yang mendengar permintaan putranya itu dan memahami bahwa Rio sedang berada di dalam kesulitan. Tapi di sisi lain, dia juga sadar bahwa kebiasaan meminjam uang tanpa perhitungan tidak bisa terus-menerus ditoleransi. Bagi Yeni, membantu anak adalah bentuk kasih sayang, namun membiarkan kebiasaan buruk justru bisa semakin memperburuk keadaan juga. Lalu, dengan nada tegas, Yeni langsung menolak permintaan Rio. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Di saat itu, Rio berusaha meminjam dengan nominal yang lebih sedikit, namun ibunya tetap tidak mau membantu. Yeni meninggalkan Rio dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dia tidak peduli, dia memilih untuk pergi agar anaknya tersebut bisa bertanggung jawab sendiri. Sementara itu, Rio masih kebingungan bagaimana caranya harus melunasi hutang, dengan cara apa. Rio tahu, meskipun ibunya mengatakan dia tidak punya uang, tapi pasti ibunya berbohong, ibunya pasti punya uang. Dan setelah permintaannya itu ditolak, Rio selalu dibayang-bayangi dengan satu-satunya solusi untuk bisa memiliki uang dengan cara mengambil paksa dari sang ibu. Sejak saat itu, Rio justru menyimpan sakit hati yang mendalam terhadap ibunya. Dia malah memiliki niat jahat untuk melampiaskan rasa sakit hatinya sekaligus mengambil uang dari sang ibu. Kejadian ini bermula pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026 sekitar jam 2 dini hari. Di saat itu Yeni sudah tertidur lelap di kamarnya. Sementara Rio masih terjaga, dia memikirkan persoalan yang beberapa hari terakhir membebani dirinya.
Di dalam suasana rumah yang sunyi dan sebagian besar warga masih terlelap, Rio di saat itu bangkit dari tempat tidur, mengambil seutas tali nilon yang berada di kamarnya. Dia kemudian berjalan perlahan menuju kamar ibunya. Di dalam kamar, Yeni sang ibu sudah tertidur lelap dan dia tidak menyadari akan kehadiran sang putra, yaitu Rio di kamarnya. Di saat itu Rio mendekati ibunya dan secara tiba-tiba, tanpa belas kasihan, dia melilitkan tali nilon yang dia bawa ke leher ibunya, lalu menarik dengan sekuat tenaga. Dan di saat itu juga sang ibu terkejut, terbangun seketika, menahan rasa sakit dan tidak bisa bernafas. Yeni di saat itu berusaha melepaskan diri. Dia memberontak, mencoba menarik tali yang melilit lehernya. Akan tetapi, Rio sebagai laki-laki, tenaganya lebih kuat dan terus menekan tali itu hingga ibunya merasa lemas dan tidak mampu melawan lagi. Rio memastikan ibunya benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Yeni benar-benar tidak sadarkan diri. Cairan merah mulai keluar dari luka robek di bagian leher. Dan tidak hanya itu, cairan merah juga keluar dari hidung dan telinga Yeni. Barulah di saat itu Rio melepaskan jerat dari leher ibunya. Lalu dia menyadari bahwa sang ibu sudah tewas. Jenazah ibunya kemudian dia bungkus menggunakan spray yang dia ambil dari dalam kamar. Kemudian Rio berencana ingin membuang jasad ibunya untuk menghilangkan jejak. Sebelum membuang jasad sang ibu, Rio dengan pintarnya mencabut kartu memori pada CCTV terlebih dahulu yang ada di dalam rumah mereka untuk bisa menghilangkan jejak rekaman dirinya. Setelah itu, barulah sekitar jam 8 pagi, Rio mengangkat jenazah sang ibu dari dalam kamar untuk dibawa ke dalam bagasi mobil Toyota Kijang Innova Reborn berwarna putih. Dengan susah payah, jenazah ibunya yang terbungkus spray akhirnya berhasil dia letakkan di bagian bagasi mobil. Setelah menutup pintu bagasi, Rio menyalakan mobil tersebut dan dia langsung tancap gas membawa jenazah ibunya ke wilayah Sekotong Barat. Di tengah perjalanan, Rio sempat bertemu dengan salah seorang warga yang menanyakan, Rio mau pergi kemana? Rio dengan tenang menjawab bahwa dia ingin pergi ke rumah saudaranya. Lalu, setelah tidak dicurigai, Rio langsung melanjutkan perjalanannya dan sempat berhenti di Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite yang dia masukkan ke dalam botol. Kemudian, dia kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, dia baru berhenti di pinggir jalan yang berada di Dusun Batu Leong, Sekotong Barat, Lombok Barat. Lokasi itu sangat sepi dan jauh dari pemukiman warga. Setelah dia memastikan tidak ada orang di sekitar, barulah Rio mengeluarkan jenazah Yeni, lalu berjalan ke sebuah lahan kosong yang terdapat tumpukan sampah. Saat dia mengangkat jenazah Yeni, dia beberapa kali terjatuh. Rio mengangkat kembali jenazah ibunya itu dan kembali jatuh lagi. Hingga akhirnya Rio sampai di tumpukan sampah dan langsung meletakkan jenazah Yeni di lokasi tersebut. Rio mengambil bahan bakar dan korek api, lalu dia dengan tega menyiramkan bahan bakar itu ke tubuh ibunya yang sudah terbungkus spray. Kemudian dia membakarnya. Kobaran api terlihat di hadapannya, melahap tumpukan sampah beserta jasad sang ibu yang sudah terbungkus spray. Ketika jasad Yeni sudah terbakar, Rio menunggu sampai 30 menit, hingga akhirnya barulah dia kembali ke dalam mobil, lalu pulang ke rumah dengan tenangnya. Sesampainya di rumah, dia sama sekali tidak merasa bersalah dan tidak bersedih, padahal yang baru saja dia habisi adalah nyawa ibu kandungnya sendiri. Lalu, barulah setelah itu, Rio mentransferkan uang sebesar 30 juta rupiah dari rekening sang ibu untuk membayar hutang pribadinya kepada orang lain. Sementara itu, jenazah Yeni masih terbakar dan perlahan tubuhnya dilahap oleh api hingga hangus, menyisakan tulang belulang di dalamnya. Hingga sekitar jam 4 sore, kobaran api itu masih menyala, menyebarkan aroma yang menyengat disertai asap tipis. Di saat itu, kebetulan ada seorang remaja yang ingin pergi ke kebun. Dia merasa janggal dengan kepulan asap dari tumpukan sampah yang terbakar. Remaja itu awalnya tidak menghiraukan. Dia mengira bahwa itu mungkin hanyalah tumpukan sampah biasa. Tapi ketika si remaja itu pulang dari kebun, dia penasaran. Dia ingin melihat secara dekat, memeriksa tumpukan sampah tersebut dengan teliti. Di saat itulah dia menyadari ada tubuh manusia yang sedang dilalap api. Pantas saja, baunya sangat menyengat. Di saat itu dia langsung panik dan berteriak histeris. Remaja itu berlari ke arah pemukiman warga untuk mencari pertolongan. Warga setempat yang mendengar kabar itu berbondong-bondong datang ke lokasi. Di saat itu mereka berusaha memadamkan api yang masih menyala di tubuh jasad tersebut. Setelah api berhasil dipadamkan, warga segera melaporkan kejadian itu kepada aparat desa setempat dan juga kepolisian. Sementara itu,
Ketika informasi penemuan jasad manusia terbakar mulai beredar, ternyata Rio juga mendengarnya. Di saat itulah Rio mulai berakting, bersandiwara, berpura-pura mencari sang ibu dan mengatakan bahwa ibunya hilang. Dia mencari dan bertanya kepada orang-orang sekitar. Dia bahkan mendatangi Polsek Selaparang untuk melaporkan bahwa ibunya hilang. Namun di saat ditanyakan kejelasannya, Rio terlihat bingung dan dia kemudian pergi tanpa membuat laporan. Saat itu, Rio juga menginformasikan kepada ayah kandungnya, Edi, serta adik kandungnya Nindi, serta kerabatnya yang lain termasuk kakak tirinya yang bernama Ade. Rio mengatakan bahwa ibu mereka hilang entah kemana. Sehingga di saat itu juga Edi, Nindi, dan Ade, serta kerabat lainnya langsung pulang ke rumah dan turut mencari keberadaan Yeni. Di saat itu mereka tidak tahu bahwa ada penemuan jasad di lahan kosong sebelumnya, yang mana jasad itu adalah jasad Yeni. Namun di sisi lain, pihak kepolisian dari Polsek Sekotong bersama Polres Lombok Barat dan tim Inafis Polda NTB di saat itu langsung mengamankan lokasi penemuan jasad dengan garis kuning dan melakukan olah TKP. Di lokasi kejadian, pihak kepolisian menemukan adanya sejumlah barang yang mencurigakan, yaitu satu botol mineral berisikan sisa cairan hijau yang diduga adalah pertalite dan tali nilon yang ditemukan di bawah jasad. Penemuan itu pun membuat pihak kepolisian merasa janggal. Mereka kemudian mengamankan barang-barang tersebut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, jenazah yang ditemukan dalam kondisi terbakar ini bahkan sudah tinggal tulang belulang dan tengkorak. Kondisinya sudah sangat rusak dan menyulitkan proses identifikasi, sehingga jasad tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB di Mataram guna dilakukan proses otopsi. Dari hasil otopsi inilah, barulah identitas korban diketahui. Dari sisa pakaian dan kalung emas dengan liontin hati biru, ditemukan bahwa jenis kelamin korban adalah perempuan. Walaupun tubuhnya hangus, tim forensik tetap memeriksa struktur tulang. Ditemukan patah tulang paha bagian kiri dan ada tanda-tanda benturan benda tumpul di bagian kepala. Hal ini menandakan bahwa korban sudah mengalami kekerasan sebelum akhirnya dibakar. Dia bukan meninggal karena dibakar dengan api. Sementara tim forensik bekerja, pihak kepolisian memeriksa laporan orang hilang di wilayah Mataram dan menemukan adanya laporan kehilangan atas nama Yeni Rudi Astuti. Barulah di saat itu pihak kepolisian memastikan jasad tersebut dengan menghubungi pihak keluarga Yeni. Setelah mencocokkan barang pribadi korban yang ditemukan, diketahui ternyata jasad tersebut benar adalah Yeni. Anak bungsu Yeni yang bernama Nindi memastikan dari liontin yang menempel di tubuh korban yang tersisa dari hasil pembakaran. Kemudian pihak kepolisian memperdalam penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi serta memeriksa CCTV di sekitar wilayah Sekotong. Mereka memeriksa rekaman jalan menuju lokasi tersebut dan hasilnya terlihatlah mobil Toyota Innova Reborn berwarna putih dengan nomor polisi DR1324CT yang sempat mondar-mandir di sekitar TKP. Dari rekaman tersebut akhirnya pihak kepolisian melacak nomor kendaraan dan ketika diperiksa, rupanya mobil itu terdaftar atas nama korban sendiri. Hal tersebut sangatlah janggal. Entah korban berada di lokasi sebelum ditemukan terbakar atau justru korban dibawa menggunakan mobilnya sendiri. Hal tersebut menjadi penting karena menunjukkan adanya tanda-tanda pelaku merupakan orang terdekat korban yang bisa mengakses mobil pribadi korban. Lalu pihak kepolisian kemudian mendatangi alamat korban di wilayah Monjok Timur, Mataram pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026. Di sana ditemukan mobil yang sama dengan yang ada di dalam rekaman CCTV dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya bercak cairan merah di bagasi mobil. Pihak kepolisian pun mengamankan sampel cairan merah itu lalu dikirim ke lab forensik dan dibandingkan dengan DNA korban. Hasilnya, cairan merah itu identik dengan korban. Hal itu menguatkan dugaan bahwa korban pernah berada di bagasi mobil dalam kondisi terluka atau sudah meninggal dunia. Pihak kepolisian kemudian menginterogasi orang terdekat korban, termasuk Rio. Saat Rio diperiksa secara intensif, Rio mulai gugup dan keterangannya berubah-ubah. Lalu, polisi mendesak dia untuk mengaku. Setelah didesak, Rio yang sudah tidak tahan, barulah akhirnya mengakui perbuatannya. Saat itulah dia mengaku semuanya. Dia mengaku bahwa sudah menghabisi nyawa sang ibu dan membuang jasadnya dan kemudian dibakar. Rio juga mengaku bahwa dia melakukan tindakan itu karena sakit hati. Ibunya tidak mau memberikan uang sebesar 39 juta rupiah untuk membayar hutang pribadinya. Dan Rio di saat itu juga mengaku sudah mentransfer uang senilai 30 juta rupiah milik sang ibu kepada orang yang memberinya hutang dan dia tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun ataupun tidak menyesal setelah melakukan itu. Setelah pengakuan Rio
Rio langsung diajak untuk memperagakan ulang cara bagaimana dia menghabisi nyawa Yeni. Dari pemeriksaan itu, ditemukan adanya satu kotak permen karet putih yang berisikan obat-obatan terlarang jenis ganja di mobil Toyota Innova Reborn berwarna hitam. Barang itu ternyata adalah milik Rio sendiri yang menunjukkan bahwa Rio mengkonsumsi barang haram tersebut. Dan pada akhirnya, pihak kepolisian mengamankan satu kotak permen itu dan 2 unit mobil berwarna hitam dan putih serta kunci kendaraannya, pakaian pelaku yang digunakan di saat kejadian, sepatu Vans berwarna abu-abu dan unit handphone merek Samsung dan Oppo, serta barang pribadi milik korban lainnya. Bersamaan dengan diamankannya sejumlah barang bukti itu, pihak kepolisian juga membawa Rio ke Mapolda NTB guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Di tengah proses hukum tersebut, jenazah Yeni yang sebelumnya sudah menjalani otopsi diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Sejak kabar kepergian Yeni terungkap, pihak keluarga dan tetangga sekitar merasa kehilangan yang amat mendalam. Suami Yeni, yaitu Edi, merasa sangat kehilangan. Anak bungsu Yeni yang bernama Nindi juga tidak mampu menahan tangisnya. Dia berharap kakaknya Rio dapat melihat ibunya untuk terakhir kali, meski Rio lah yang menjadi pelaku atas kematian sang ibu. Akan tetapi, bagi Nindi, Rio merupakan sosok kakak yang baik. Dia tidak menyangka ibunya akan meninggal dunia dengan cara yang tragis di tangan kakaknya yang selama ini dia kenal baik tersebut. Hingga jenazah Yeni kemudian dimakamkan, tangis pihak keluarga langsung pecah. Saat itu doa bersama pun digelar sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Yeni. Di tengah suasana duka itu, polisi masih melanjutkan proses hukum terhadap Rio. Saat Edi, selaku ayah kandung Rio datang ke lapas, Rio seolah menjadi sosok yang berbeda. Edi yang merasa Rio biasanya tertutup, menjadi meminta maaf dengan penuh penyesalan. Dia menangis-nangis, seolah benar-benar menyesali apa yang sudah dia perbuat. Bahkan Rio sempat mencium kaki ayahnya. Meski sudah menyesali perbuatannya, Rio tetap harus menjalani hukuman atas apa yang sudah dia perbuat. Rio juga menjalani pemeriksaan kejiwaan serta tes urin karena Rio sempat mengkonsumsi barang terlarang. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Rio dinyatakan sehat secara mental dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum. Namun dari hasil tes urin, Rio diketahui positif menggunakan obat-obatan terlarang jenis ganja dan sebelumnya juga pernah dipidana penjara pada tahun 2021 dalam perkara penyalahgunaan barang haram tersebut. Rio kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, jungto pasal 458 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu pidana. Saat ini, Rio harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia sobat, kisah dari Rio, anak kandung durhaka, yang menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri hanya karena sang ibu tidak mau membayar hutangnya sebesar 39 juta rupiah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.